Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kita masih sama-sama kembali boleh dipercayakan Tuhan untuk memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan dan itu yang pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Saudara, hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan yang boleh dikuatkan, diteguhkan imannya ketika mereka merenungkan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Anugerah-Mu, keberkatan dan anugerah pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat yang indah ini kami juga akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapan-Mu ada atas kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya ya bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah jahat. Dan dunia di mana kita hidup, firman Tuhan sudah katakan sudah jatuh ke dalam tangan si jahat. Dan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Alkitab sudah catat. Di dalam Nahum pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saudara perhatikan di sana. Nahum pasal 2 ayat pertama, firman Tuhan bilang begini, pembongkar maju. Siapa pembongkar? Si jahat. Dia yang ngebongkar rumah tangga yang utuh. Dia yang membongkar masa muda anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Dia yang ngebongkar segala sesuatu sehingga akhirnya hancur. Pembongkar maju terhadap engkau. Firman Tuhan katakan, adakan penjagaan di benteng. Haleluya. Harus adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Maksudnya apa? Kita harus waspada, kita harus lihat situasi keadaan. Jangan lengah. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya nggak boleh lengah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lengah. Engkau suami-suami jangan lengah, Pak. Iblis bisa pakai 1001 cara untuk menghancurkan rumah tanggamu. Engkau istri-istri jangan lengah. Jangan mau diintimidasi. Jangan sampai kita dipakai oleh si jahat. Jangan sampai kita terkontaminasi. Jangan sampai kita dijatuhkan. Itu sebabnya jangan lengah. Pasang kuda-kuda. Makanya firman Tuhan bilang, adakan penjagaan di benteng yang pertama. Lihat keadaan situasi. Karena benteng tempat yang tinggi untuk kita bisa melihat segala sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, tempat benteng. Kuatkan, teguhkan. Benteng bicara tentang pertahanan. Adakan penjagaan di benteng, di tempat bertahan. Mengintailah di jalan. Lihat situasi maksudnya. Ikat pinggangmu teguh-teguh. Persiapkan. Orang kalau mau lari, dia ikat pinggang baik-baik supaya tidak jatuh atau tidak kedodoran begitu ya kan. Ikat pinggang baik-baik. Bersiap gitu loh. Dan kumpulkanlah segala kekuatan. Sehingga akhirnya kita sadar. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang kita jalani. Lihat perpecahan demi perpecahan rumah tangga di mana-mana terjadi. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak berjaga-jaga, hancur, selesai. Iblis akan tertawa di balik semuanya ini. Iblis yang bersuka cita, saudaraku. Bahkan usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak Tuhan, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak waspada, kita bisa jatuh dalam dosa yang merugikan orang lain. Dan pada akhirnya iblis yang bersuka cita. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Ayo berjaga-jaga. Ayo waspada. Jangan lengah. Jangan lengah. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Bayangkan, kalau kita tahu siapa musuh kita, kita bisa waspada, kita bisa jaga-jaga. Nah yang repotnya kita nggak tahu siapa musuh kita. Kita pikir orang-orang baik, kita pikir bukan iblis nih malaikat. Nggak taunya iblis yang sedang menyamar seperti malaikat terang. Itu sebabnya untuk membedakannya, kita mesti waspada. Buka matamu baik-baik, lihat situasi, lihat keadaan. Pasang alarm, alert. Ingat,
ini bukan hari-hari yang gampang untuk kita jalankan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari-hari terakhir ini Alkitab sudah katakan akan datang masa yang sukar. Pastikan engkau berjaga-jaga. Adakan penjagaan di benteng. Intailah di jalan, lihat keadaan situasi. Ikat pinggangmu, bersiap-siap. Kumpulkan segala kekuatan. Sehingga kita gak masuk jebakan Batman, saudara. Gak masuk jebakan setan. Gak masuk jebakan iblis. Gak masuk perangkapnya. Kan seringkali kita masuk perangkap, kita berkata, ya gak apa-apalah, bisa lah. Ternyata kita sedang diarahkan dalam satu jalan yang sesat, yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Waspadalah, ingat betul firman Tuhan, renungkan betul firman Tuhan. Adakan lebih lagi kedekatanmu dengan Tuhan. Masuk dalam doa, pujian, penyembahan dimanapun saudara berada. Saya mengajak setiap umat Tuhan, engkau yang secara khusus mendengar renungan hari ini. Adakan penjagaan di benteng. Benteng tempat kita kuat. Benteng tempat kita bertahan. Kuatkan kakimu. Berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, sadar dan berjaga-jagalah. Karena seringkali kita lengah, kita gak sadar bahwa kita sedang diarahkan masuk dalam jurangnya si jahat. Kita seringkali gak sadar bahwa kita sedang masuk dalam perangkap. Kita terlena, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lupa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak gampang, hari-hari yang jahat. Jangan sampai hati kita terkontaminasi, saudaraku. Sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Dia akan terus mencoba kita. Setiap kali ada kesempatan dia uji, dia coba, dia mau coba. Tujuan sederhana supaya kita jatuh. Supaya kita hancur, hidup kita berantakan. Setelah itu yang ketawa siapa? Dia yang ketawa. Karena melihat kita sudah jatuh. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada, berjaga-jagalah. Jangan lihat, wah ini mah kecil. Hati-hati. Sebab yang sering kali membuat kita jatuh bukan perkara-perkara besar, tapi perkara-perkara kecil. Yang akhirnya kita gagal di dalamnya. Berjaga-jagalah. Karena iblis berjalan seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Pastikan hidupmu selalu ada dalam penjagaan. Pastikan hidupmu selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus selalu mengingatkan kita apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih selalu meneguhkan kami, selalu mengajarkan kami. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang memampukan kami untuk melihat situasi, melihat keadaan, dan berjaga-jaga. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah bagikan buat umat-Mu. Dimanapun mereka berada mendengarkan firman Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami hikmat, tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami selalu waspada, kami selalu berjaga-jaga, kami sadar gak boleh kami lengah. Karena kami tahu hari-hari inilah hari-hari di mana iblis akan mencari jiwa juga untuk mendapat keuntungan dari anak-anak Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jaga hati dan hidup kami. Tuhan tolong kami. Untuk kami selalu waspada, menjaga hati dan hidup kami agar selalu kedapatan Tuhan berkenan. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Adakan penjagaan. Waspada. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati kita.